Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan tambahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tambahan umur ini kita gunakan untuk bersujud kepada Allah. Kita lebih bersyukur lagi dengan salat subuh secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, tema yang diminta ke saya itu terkait dengan kisah. Ya. Kisah Nabi Lut. Enggak tahu kenapa kok request kisah Nabi Lut kemarin. Di dalam Al-Qur'an kita kan sering doa ihdinas siratal mustaqim, gitu ya. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Bukan siratoka, bukan jalanmu. Jadi jalan orang. Artinya yang menempuh jalan lurus ini adalah orang-orang yang sudah pernah dulu, gitu ya. Jadi bukan sebuah abstrak, artinya sudah konkret pernah dijalani oleh orang-orang yang dulu. Sehingga di dalam surat yang lain itu adalah siapa alladzi an'amallahu alaihim, yaitu orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Ya, minan nabiyyin, siapa orang yang pernah mendapatkan atau menjalani jalan yang lurus itu, yaitu para nabi, wassalihin, orang-orang yang soleh, wassiddiqin, orang-orang yang jujur, ya, dan wasyuhada wassalihin, orang-orang yang berjuang di jalan Allah kemudian mati syahid. Itu adalah jalannya orang yang lurus, Pak. Jadi kalau disebut nabi, ya, orang yang minan nabiyyin wasiddiqin wassalihin wasyuhada wassalihin, ya, ada 4 ya. Para nabi, para siddiq, orang-orang yang membenarkan ajaran Allah, kemudian orang mati syahid, kemudian juga orang-orang soleh. Ini kan orang yang pernah hidup, Pak, ya. Artinya seperti kita, ya. Lalu orang-orang ini, 4 orang ini, sebagian dikisahkan di dalam Al-Quran, sebagian tidak. Makanya di dalam Al-Quran nanti salah satu isi dari Al-Quran itu sepertiganya, Pak. Sepertiga. Itu isinya kisah-kisah Al-Quran. Ada sekitar 1.600-an ayat di dalam Al-Quran. Dari sekitar 6.000 ayat itu, 1.600 ayat itu terdiri dari kisah Al-Quran. Berapa persen, Pak? 30? Hampir lebih dari 30% ya. Yang terkait dengan kisah Al-Quran. Kalau masalah hukum di dalam Al-Quran itu cuma 10%. Hukum-hukum gitu loh. Yang bicara hukum-hukum zina, hukum membunuh, ya, hukum pernikahan. Itu kaitannya cuma 10% di dalam Al-Quran. Artinya kita itu lebih membutuhkan proses menjalani hidup yang benar atau jalan yang lurus itu melalui kisah-kisah. Karenanya penting, jemaah sekalian, itu kalau menurut penelitian, orang akan bisa menjalani hidup sukses dengan cepat kalau kita meniru orang yang pernah sukses, kan gitu ya. Nah, maka dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sukses menjalani kehidupan dari para nabi, ya. Atau orang-orang yang gagal
dalam kehidupan dunia dari orang-orang, dari kisah-kisah orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kisah Nabi Lut alaihi salam. Iya. Nabi Lut ini jemaah sekalian masih saudara kerabat dengan Nabi siapa, Pak? Ya. Dan sezaman. Jadi ada nabi, beberapa nabi yang hidup satu zaman. Misalnya Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Itu hidup satu zaman. Nabi siapa lagi? Yang di dalam Al-Quran. Nabi Ilyas sama Ilyasa. Itu hidup satu zaman. Ya. Nabi Musa dan Nabi Harun hidup satu zaman. Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ismail sebelum jadi nabi apa? Sezaman ya. Oh, bisa jadi sezaman. Nabi Ibrahim ada yang sezaman dengan Nabi Ibrahim. Nabi Lut. Ya. Nabi Lut itu masih keponakan dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya saudara namanya Haron. Bin Haron kalau nggak salah itu. Dia punya anak Lut. Jadi keponakan Nabi Ibrahim. Jadi kalau dulu jemaah sekalian, kalau dulu itu para nabi itu kan banyak, Pak. Ya. Sebagian yang dikisahkan itu 25. Yang tidak dikisahkan itu ratusan lebih banyak. Ya. Saya pernah membaca kisah misalnya dari Nabi Musa sampai Nabi Daud. Itu para nabi di dalamnya itu banyak. Ada Nabi Samuel, ya. Ada Nabi itu yang bersama Nabi Musa dulu. Yang muridnya Nabi Musa, ya, setelah Nabi Harun. Itu ada nabi. Kemudian seterusnya. Jadi nabi dulu di zaman Bani Israel itu banyak sekali nabi-nabi. Nah, sebagian nabi itu dikisahkan, sebagian tidak. Nah, salah satu yang dikisahkan di sini adalah Nabi Lut alaihi salam. Ya. Jadi dulu itu mirip seperti kalau sekarang itu ada kiai gitu ya. Oh, di daerah sini ada kiai siapa? Wali Songo ya. Wali sini ada walinya. Di sana ada walinya. Cuma karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ya. Tapi kalau di zaman sebelum Nabi Muhammad itu setiap ada ada kabilah, di sana ada nabi. Di sana ada nabi. Misalnya di zaman Nabi Ibrahim itu jarak antara Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim itu tidak jauh, Pak. Sekitar 30 kilo atau berapa. Jadi dekat gitu. Ya, satu sini Madura mungkin begitu ya. Jadi di Madura ada nabinya, di Surabaya ada nabinya. Dulu karena manusia masih sedikit ya, masih sedikit. Ya. Jadi kisah Nabi Lut ini adalah kisah yang sangat spektakuler. Kenapa spektakuler jemaah sekalian? Satu, karena belum ada sebelumnya terbayang kehidupan yang luar biasa buruknya, Pak. Coba bayangkan, Pak, di sini misalnya semua laki-laki itu lagi sudah semuanya nggak selera sama istrinya. Jadi selera hanya sesama laki-laki. Gimana, Pak? Iya. Ibu-ibu gimana hidupnya begitu? Suaminya nggak lagi selera gitu. Gitu ya. Gimana? Dan itu satu kota loh, Pak. Bukan hanya 1-2. Kalau kemarin kalau nggak salah podcastnya Pak Deddy Corbuzier itu kan menampilkan satu suami istri, mohon maaf dibilang suami istri juga, ya orang gay gitu ya, ditampilkan begitu sampai diprotes bener. Orang buruk begitu kok ditampilkan ke publik. Jadi itu dahsyat, Pak. Jadi satu kampung semuanya sudah nggak selera sama istrinya, sudah nggak selera sama hanya selera kepada. Dan itu terjadi juga sekalian. Hari ini terjadi. Saya mendapatkan kisah di Surabaya aja, di sebuah BUMN. Ya, ada seorang anak muda, dia belum menikah, si ganteng.
Dia diterima di sebuah bekerja di sebuah BUMN gitu ya. Itu diancam oleh atasannya hanya supaya dia mau melayani dia. Dan atasannya sholat, Pak, ke masjid biasa, kayak kopiah begini. Gitu ya. Tapi dia seneng sama ini gitu loh. Kok bisa gitu? Itu ada sampai sekarang ada. Cuma ya namanya penyimpangan ya. Dan itu kalau di zaman Nabi Lut kalau itu sembunyi-sembunyi, Pak, takut. Kalau sekarang zaman Nabi Lut terang-terangan jemaah sekalian ya. Jadi kisahnya kan ada ada kisah Nabi Ibrahim itu nyambung kisah Nabi Ibrahim dengan kisah Nabi Lut. Kan ceritanya ada tamu. Ada tamu kepada Nabi Lut, yaitu malaikat. Tamu itu ya walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahisha. Ini dimulai dari itu ya. Sebelumnya itu dikisahkan ada tamu yang mampir ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, mampir. Nabi Ibrahim itu sampai istrinya umur 99 tahun. Tidak dikaruniai anak. Istri yang mana, Pak? Istri yang pertama. Istri yang pertama namanya Siti. Bukan. Siti Saroh. Ya, Siti Saroh itu tidak dikaruniai putra sampai berusia tua. Lalu datanglah Nabi siapa? Malaikat ya. Datang malaikat ya. Dalam surat Hud ya. Coba kita bacakan dalam surat Al-Hud di sini terkait dengan kisah ya, kisah Nabi Lut alaihissalam ya. Jadi dalam surat Hud ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, terkait dengan kisah Nabi Lut dengan panjang begitu ya. Cukup panjang di dalam surat berkisah Nabi Lut ini dalam surat Hud ya. Jadi apa yang dikisahkan di sini terkait dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah hadirnya dua orang utusan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim ya. Lalu diterima oleh Nabi Ibrahim, tapi aku di sini cuma lewat, kata para malaikat. Aku di sini cuma lewat, tujuanku adalah negeri sebelah, yaitu negerinya Nabi Lut alaihissalam. Tapi aku ingin memberikan kabar gembira kepadamu wahai Ibrahim ya, bahwa kamu akan dikaruniai anak Ishak ya. Ishak dari istri Siti Saroh ya. Siti Saroh itu terkejut ya mas sekalian. Oh, sudah tua ya, dan mandul, menopause gitu ya, dikaruniai anak dan namanya Nabi Ishak. Setelah Nabi Ishak siapa anaknya? Yakub ya. Jadi ada saudaranya putranya Nabi Ibrahim, siapa saja berarti? Ismail, dari istri yang kedua Siti Hajar. Nah, kemudian yang kedua adalah Ishak dan Yakub dari istri yang pertama. Jadi ceritanya kan istrinya tidak dikaruniai putra, kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan hadiah dari seorang raja, hadiah perempuan namanya Siti Hajar. Kalau sekarang pembantu barangkali Pak, dikasih pembantu gitu ya. Cuma pembantunya kualitasnya luar biasa Pak. Makanya hati-hati kalau kita milih pembantu ya, karena pembantu sangat berpengaruh kepada anak kita di dalam keluarga. Iya. Asal milih pembantu karakternya nggak jelas ya. Nah kalau di Nabi Ibrahim ini jelas karakternya, sangat kokoh sekali. Iya. Nabi Ibrahim lalu dijadikanlah oleh Siti Sarah itu disuruh nikahin gitu sekalian. Lalu dia jadi istri yang kedua dan dikaruniai putra. Lalu si Siti Hajar ini dengan anaknya ditaruh di mana? Di Mekah. Istri pertama di mana Pak? Ibu?
tinggalnya? Di Palestina. Jadi kalau bapak nikah dia, satu di Surabaya, satu di Malaysia, gitu. Nah, itu berat bagi suami. Dulu nggak ada pesawat pak, jadi jalan kaki. Mau pindah ke istri pertama itu luar biasa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lalu salah satu kisah yang menarik dari Nabi Ibrahim itu adalah ketika Siti Sarah itu cemburu sama Siti Hajar. Maka Nabi Ibrahim disuruh melukai madunya. Disuruh melukai madunya. Jadi cemburu juga bu, istri Nabi itu. Oleh Nabi Ibrahim akhirnya telinganya ditindik gitu, dilukai gitu. Lalu dikasih anting, jadilah ibu yang sering pakai anting itu sunnahnya Siti Hajar. Karena akibat cemburunya Siti Sarah malah tambah cantik begitu ya. Dikasih anting. Nah, kembali lagi kepada kisah Nabi itu. Setelah Nabi Ibrahim diberikan kabar gembira, ya, oleh malaikat bahwa dia akan dikaruniai putra, ya, maka malaikat ini melanjutkan perjalanannya ke negeri Sodom. Nah, istilah Sodomi itu kan diambil dari nama negerinya Nabi Lut, yaitu negeri Sodom. Ya. Nah, Nabi Lut itu mempunyai seorang istri dan 2 orang putri. Nah, ketika Nabi Lut itu ini pak, banyak tamunya dari luar daerah. Karena dia seorang nabi begitu ya. Seorang nabi, maka Nabi Lut itu meminta kepada seluruh keluarganya agar jangan sampai menginformasikan tamu-tamu yang menginap di rumah Nabi Lut itu kepada rakyatnya, kepada kaumnya, karena kaumnya ini luar biasa rusak. Menurut Bapak Ibu, rusaknya hubungan sejenis itu apa? Kira-kira dengan zina itu lebih rusak mana? Ya. Ada suami istri laki-laki selingkuh dengan tetangga atau dengan asistennya. Iya kan? Selingkuh ya, berzina. Kasus pembunuhan yang terjadi kan katanya sebabnya apa, Pak? Yang dar-der-dor itu. Itu kan sebabnya karena masalah perselingkuhan. Iya. Selingkuh itu masih dia berbuat dosa, selingkuh ya. Dosa berbuat selingkuh itu betul-betul dosa. Tapi masih ada sisi normalnya. Apa sisi normalnya? Hubungan lawan jenis. Iya. Masih sesuai dengan naluri syahwat. Tapi kalau homoseks atau kisah Nabi Lut ini liwat, ini sudah berdosa dan tidak sesuai dengan naluri kemanusiaan dan kebinatangan. Iya, nggak sesuai. Jadi lebih dahsyat lagi. Iya. Itu dahsyatnya, dan itu kalau merajalela itu parah sekali. Ya. 1, manusia nanti akan punah. Benar nggak? Sperma itu ditaruh di lubang yang salah. Akan punah, Pak. Sampean nggak, ibu-ibu nggak akan punya anak gitu ya. Yang kedua, manusia akan punah. Padahal tujuan kita punya berkeluarga apa tujuannya, jemaah sekalian? 1, tujuannya adalah punya anak. Makanya dalam keluarga itu fokus utama pasangan suami istri itu harus anak. Kemarin pas khutbah kan saya sampaikan ya, doa-doa Nabi itu doa kepada anak. Misalnya doa Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, aku menempatkan min dzurriyyati, dari keturunanku, biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tidak bertetumbuhan,
Siapa yang ditempatkan oleh Nabi Ibrahim? Siapa Pak? Nabi bayi namanya Ismail. Apakah yang ditempatkan di situ cuma Ismail? Ismail sama siapa? Sama ibunya ya. Tetapi di ayat tersebut ibunya nggak disebut. Yang disebut oleh Nabi Ibrahim adalah keturunanku. Padahal di dalamnya ada ibu, ada istri. Tapi oleh Nabi Ibrahim nggak disebut istrinya. Misalnya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbij'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, dan keturunanku, anak-anakku. Istrinya disebut nggak? Nggak disebut. Kenapa Pak? Jemaah sekalian, kenapa fokus kepada keturunan? Ya itu Pak. Sampean harus fokus kepada anak. Ibu juga harus fokus kepada anak. Karena anaklah nanti yang menjadi harapan ketika kita sudah meninggal. Yaitu waladun solihun yad'u lahu. Makanya harus punya banyak anak. Saya kemarin di YIN Pak. Di belakang YIN itu saya foto. Karena saya baru selesai S2. Saya tanya, Pak, anaknya berapa? Itu tuh di foto itu. Berapa itu Pak? 11 katanya. Waduh, alhamdulillah kata saya. Wah 11. Itu dari istri satu Pak. Iya istri satu katanya. Jadi ada yang di belakang YN anaknya 11 Pak. Dan itu kita harus seneng loh kalau anak banyak itu. Artinya kita melestarikan hamba Allah yang tetap bersujud di muka bumi yang menyembah Allah. 11 orang. Daripada orang Inggris Pak, anaknya 15. Ya, dan nggak kenal Allah lah. Ya. Melahirkan anak 15 nggak sujud kepada Allah. Kita melahirkan 11 anak sujud kepada Allah. Maka doa Nabi itu doa kepada anak. Ya. Yang kedua, di dalam Al-Quran, dialog para Nabi itu dialog ayah dengan anak. Ya. Bukan dialog ayah dengan istri. Makanya jemaah sekalian, ibu bapak kerja dimanapun, itu tolong fokus kepada anak. Nah, kisah Nabi Lut ini, kenapa bahaya betul di muka bumi ini dan harus diperangi, itu karena dia akan memutus anak. Karena memutus anak. Yang kedua, bahaya luar biasa karena nanti akan mengabaikan perempuan. Mengabaikan para istri. Ibu-ibu kalau tidak disentuh gimana Bu? Nggak selera loh suaminya. Selera sama tetangga yang lewat, anak-anak kecil gitu. Wah ganteng ya. Lalu selera. Dan itu orang-orang bermaaf, orang-orang homoseksual itu. Umumnya terjadi menjadi homo karena juga pernah dihomo. Dia juga korban sekaligus pelaku. Korban sekaligus pelaku. Itu yang terjadi. Dan itu nular akhirnya. Korban sekaligus pelaku. Korban sekaligus pelaku. Ya. Akhirnya ketika jadi korban dia tertarik untuk menjadi pelaku kepada orang. Kayak itu loh. Kayak apa istilahnya ya. Jadi kalau di akademi misalnya itu. Ketika seniornya itu pernah kayak mahasiswa gitu. Di ospek itu loh Pak. Yang di kasar-kasar gitu. Kenapa itu mahasiswa senior kasar kepada adik-adiknya Pak? Dulu pernah jadi korban dikasari oleh seniornya. Akhirnya pengalaman dengan seniornya itu diterapkan juga kepada juniornya. Makanya hati-hati kita mewarisi perilaku buruk kepada anak kita. Itu nanti anak kita sama cara memperlakukan dia kepada anaknya. Secara umum sama. Kecuali dapat pendidikan ya. Dapat pendidikan. Mohon maaf Bu, ibu-ibu yang kasar kepada putra-putrinya ya dalam mendidik. Pernah nggak kira-kira itu berdasarkan pengalamannya nggak dari orang tuanya dulu? Nggak jauh beda. Yang kasar-kasar ngomongnya itu karena dia melihat dulu dia itu dididik oleh orang tuanya seperti itu cara mendidiknya.
Akhirnya diterapkan juga kepada anaknya. Kasar luar biasa. Nah, kisah Nabi Lut itu begitu. Jadi nanti adalah pengabaian kepada istri. Nah, istri diabaikan. Makanya bahwa jamaah sekalian, wanita itu jangan diabaikan. Khalifah Umar itu pernah nanya kepada Hafsah, ya, wahai Hafsah, berapa lama seorang istri itu mampu bertahan ditinggal suaminya? Berapa lama, Bu? Sampean ditinggal suami itu berapa lama bertahan? Kalau bapak-bapak nggak usah ditanya, itu nggak tahan. Kata saya, Sayyidina Hafsah itu 4 bulan. Maka Khalifah Umar membuat kebijakan laki-laki yang berjihad ke luar itu setelah 4 bulan di rolling, pulang ke rumahnya. Kenapa sekarang perang? Ya, mohon maaf dulu, perang itu biasanya yang menjadi korban itu kaum perempuan, pemerkosaan. Ya itu Pak, karena laki-laki tidak tahan. Ya, Jepang masuk, perempuan jadi diperkosa dan lain sebagainya. Ya, sampai bertahun-tahun. Nah ini jemaah sekalian. Nah kisah Lut itu juga begitu, kisah Nabi Lut. Sangat berat sekali. Ya, apa namanya? Dahsyatnya. Disebut yang kedua. Kisah Nabi Lut itu disebut al-fahishah. Pakai al. Kalau zina itu kana fahishatan. Beda Pak. Iya. Atatuna al-fahishah. Jadi dalam bahasa Arab itu Pak ada al-fahishah, ada fahishatan. Apa bedanya? Kalau fahishatan itu adalah tidak tertentu jenisnya. Artinya ini kekejian. Jadi banyak kekejian. Ya, salah satunya adalah zina. Tapi kalau al-fahishah itu adalah betul-betul kekejian. Artinya semua kekejian itu berkumpul pada al-fahishah. Sehingga perbuatan homoseks itu adalah kumpulan dari semua kekejian. Makanya di dalam Al-Quran kalimatnya adalah atattunal fahisyah, bukan atattuna fahishatan. Ya, tapi kalau zina wa kana fahisyat. Ya, termasuk dari fahisyatan. Bedanya itu. Yang kedua, kenapa ini sangat dilarang? Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau orang berzina sambian merasa jijik enggak? Enggak terlalu ya orang berzina karena masih hubungan. Tapi kalau orang homoseks tergambar enggak rasa jijiknya gitu? Tergambar. Itu pentingnya kita di dalam hubungan suami istri, hubungan yang terlarang ini adalah dalam kisah Nabi Lut itu adalah keburukannya itu. Berikutnya adalah kalau misalnya tadi disebut pengabaian istri ya. Kalau dia masih bujang itu nanti pengabaian anak gadis. Anak gadis itu sudah tidak ada yang melindungi. Perempuan tidak ada yang melindungi Pak. Siapa yang melindungi? Para laki-lakinya sudah nggak selera ke wanita. Sampai oleh Nabi Lut, inilah aku punya 2 putri gitu ya. Kamu nikahi. Nah, timbul di situ pertanyaan, ada orang yang mempersoalkan, kok bisa seorang ayah menawarkan putrinya kepada orang laki-laki yang buruk? Gimana Pak itu Pak? Jadi ada orang liberal mempersoalkan ayat ini ya. Ayat terkait dengan kisah Nabi Lut yang menawarkan putrinya agar dinikahi, diambil gitu ya. Nah, kalau sampean gimana Pak? Ada orang laki-laki demo ke rumah bapak gitu ya. Minta supaya tamunya dikeluarkan, diberikan kepada mereka tamu yang ganteng itu. Ya. Ini yang datang orang baik atau orang buruk? Orang buruk ya. Lalu Nabi Lut berkata, ini aku punya 2 putri, kamu nikahi saja gitu loh. Berarti Nabi Lut itu nyuruh apa?
menyuruh anaknya untuk dinikahi oleh orang buruk. Bener nggak? Iya. Anak bapak pingin mantunya orang yang tidak ada orang datang sudah dikenal homoseks, lalu bapak menjadikan dia mantu. Gimana, Pak? Nah, jadi itu adalah dalam rangka memerangi perilaku menyimpang. Jadi menawarkan putrinya itu supaya dinikahi bagian dari dakwah beliau supaya mereka berhenti berhenti berperilaku menyimpang dan bertobat lalu menikahi putrinya. Jadi harapannya begitu. Ya. Kan satu-satunya jalan untuk bertobat kan menikahi perempuan. Maka Nabi Lut menawarkan putrinya. Kamu tobat, inilah putriku. Enggak selera. Jemaah sekalian, enggak selera ya. Maka disebutkan di sini waluton ya. Di dalam surat Hud ya. Ayat yang kalau yang di dalam surat ini qalu ya. Dalam surat Hud diceritakan terkait dengan Nabi Lut, dalam surat An-Nisa ya tadi ya, yang terkait dengan Nabi Lut ya. Mereka itu sampai berkata, kami tidak selera dengan dengan anakmu. Walutan ilqala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha minal alamin ya. Ma sabaqakum min ahadin minal alamin. Tidak pernah sebelumnya ini perilaku menyimpang ini terjadi. Nah sekarang Pak, kalau ada di dunia, sekarang ada 17 negara yang melegalkan hubungan homoseks. Artinya orang menikah laki-laki dengan laki-laki di 17 negara telah disahkan. Ya, 17 negara. Dan menurut data itu ada sekitar 150 juta di dunia. Total manusia di dunia berapa Pak? 7 miliar ya. 150 jutanya itu adalah perilaku homoseks. Anda bayangkan Pak kalau 150 juta itu sudah separuh dari populasi negeri kita gitu ya. Itu bayangkan separuh populasi negeri kita orangnya homoseks. Gimana Pak? Rusak. Makanya ini sangat sangat menjijikkan ya ketika betul-betul dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah homoseks ini, jemaah sekalian. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ini perbuatan homoseks ini disebutkan dengan 7 keburukan. Ya. 7 keburukan. Misalnya disebutkan sebagai fasikun, orang-orang yang fasik ya. Kemudian berikutnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mujrimun, orang-orang yang kriminal. Kaum Nabi Lut ini disebutkan banyak. Kemudian berikutnya disebutkan oleh oleh Nabi dalam Al-Quran itu sebagai kaumun jahilun, orang-orang yang bodoh ya. Kaum Nabi Lut itu orang kriminal, orang bodoh, orang fasik dan seterusnya. Banyak gelar-gelar yang diberikan oleh Allah, ada 7 gelar keburukan ya, yang disematkan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam karena buruknya itu. Nah kemudian kaum Nabi Lut ini di samping perilakunya adalah homoseks tadi, itu ada 2 perilaku lain yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Pertama adalah qat'us sabil, yaitu kriminal perampok ya, merompak atau mengambil barang-barang orang ya. Kemudian yang kedua adalah
Wa ta'tuna fi nadikumul munkar, melakukan berbagai kemungkaran yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah melakukan liwat tadi itu, homoseks. Itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, musibah terkait dengan perilaku Nabi Lut ini, ya. Salah satu yang yang menunjukkan peran adalah perannya dua orang perempuan. Perannya satu perempuan. Jadi di dalam Al-Quran itu ada dua perempuan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai permisalan. Yang pertama adalah daraballahu masalan, ya, lilladzina kafaru. Ada perumpamaan bagi Allah yang Allah buat bagi orang-orang kafir, ya. Imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut, perempuannya Nabi Nuh dan perempuannya Nabi Lut. Ya. Ada di dua perumpamaan di dalam Al-Qur'an yang terkait dengan keperempuan, ya. Yang pertama adalah istrinya Nabi Nuh, yang kedua adalah istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini. Dua perempuan itu berada di bawah di bawah kendali hambaku, ya. Yang pertama adalah solihain, dua orang soleh, berada di dalam bimbingan orang soleh, dua wanita ini, ya. Kanata abdaini min ibadina solihaini, dua perempuan yang berada di bawah bimbingan dua orang soleh. Fakhanatahuma, lalu kedua perempuan ini berkhianat. Nah, kita lihat khianatnya dua perempuan ini, khianatnya seperti apa? Ibu-ibu, ya, disebut berkhianat kepada suami, ya. Itu kalau berkhianat kepada suami itu apa yang tergambar? Selingkuh, punya istri lain atau punya gendaan lain. Nah, pil, ya, punya pil. Nah, itu kan bayangannya. Apakah juga pengkhianatannya dua perempuan di istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut itu juga terkait dengan masalah perselingkuhan? Disebut berkhianat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini nanti digambarkan apa bentuk pengkhianatan dari kaum perempuan atau wanita yang digambarkan dalam Al-Qur'an ini. Fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Wa qila dakhalan nara ma'ad dakhilin, ya. Dikatakan kepada mereka, masuklah kepada neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Begini, perempuan Nabi Lut itu adalah perempuan yang baik-baik awalnya. Dia itu wanita yang baik, yang taat sama suaminya. Cuma dalam kisahnya itu perempuan tergoda oleh harta, nafsu untuk tampil tampil glamor gitu, ya. Tampil gaya. Ya, gaya hidup gitu, ya. Sehingga dia mendapatkan mendapatkan tawaran dari perempuan tua di kampungnya itu, ya. Untuk membocorkan tamu, kalau ada tamu di rumahnya supaya dibocorkan kepada dia. Nanti akan mendapatkan imbalan. Ya, itu yang terjadi. Sehingga ketika ada tamu dua anak muda yang digambarkan sebagai malaikat, itu langsung terngiang-ngiang itu istrinya Nabi Lut kepada imbalan yang sangat besar. Makanya ini penting jemaah sekalian, ibu-ibu, ya. Berapa menit lagi? Masya Allah, ya, 5 menit ya, sebentar ya. Jadi penting bagi ibu-ibu untuk memperhatikan gaya hidup, ya. Memperhatikan gaya hidup supaya tidak tergelincir kepada perbuatan yang mungkar. Jadi perkhianatan istrinya Nabi Lut itu, dia itu membocorkan rahasia keluarga Nabi Lut berupa tamu-tamu itu karena tergiur oleh hadiah. Itu yang pertama. Kalau Nabi Nuh, ya, jadi itu saja keburukannya sebenarnya kalau istrinya Nabi Lut itu. Makanya hati-hati, ya, kalau kita menjadi
penyambung, saran penyambung dari keburukan, maka kita juga kena. Kalau istrinya Nabi Nuh alaihissalam, dia itu ikut, kalau ini benar-benar kafir Pak, istrinya Nabi Nuh itu. Jadi ketika Nabi Nuh membuat kapal di di gunung, maka langsung istrinya Nabi Nuh itu memprovokasi kaumnya. Suamiku itu sudah gila. Sudah gila. Dia itu memprovokasi kaumnya agar juga menyebutkan Nabi Nuh itu gila dan membocorkan rahasia-rahasia keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Makanya pesan bagi para ibu agar berhati-hati terkait dengan rahasia-rahasia keluarga di dalam rumah tangga. Kira-kira ini menjadi pelajaran bagi kita dari kisah Nabi Lut. Jadi sebuah kemaksiatan yang sangat besar terjadi pada masa Nabi Lut, sehingga hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna 'aliyaha safilaha. Lalu Allah jadikan yang yang di atas menjadi di bawah, dibalik, Pak. Iya. Makanya salah satu hukumannya menurut pendapat ulama, orang yang melakukan hubungan suami hubungan homoseks itu satu, dia harus dibunuh dua-duanya. Nah, cara membunuhnya salah satu pendapat ulama itu dilempar dari atas yang paling tinggi ke bawah. Nah, dilempar, didorong. Kalau di atas dari tingkat ke bawah, Pak. Itu salah satu hukumannya. Kira-kira itu jemaah sekalian, mudah-mudahan ini menjadi renungan kepada kita semua agar keluarga kita tidak ada penyimpangan terkait dengan hubungan. Makanya ini penting, pilih pesantren yang di pesantren itu banyak, Pak. Ya, terjadi begitu itu. Ya, kenapa? Karena kalau pesantrennya tidak tidak di kontrolnya lemah, mohon maaf, itu tidak hanya di pesantren. Ketika berkumpul kaum lelaki sesama lelakinya, itu kalau kontrolnya lemah, maka akan terjadi seperti ini. Jangankan pesantren, Pak, tempat perempuan juga begitu, Pak. Gitu ya. Ketika berkumpul perempuan saja, nah itu biasanya tempat TKI, penampungan itu loh. Itu pernah saya ngisi pengajian, pertanyaannya sama gitu, Pak. Ustaz, gimana kalau hubungannya begini-begini gitu. Ya, hati-hati juga kita menaruh anak laki-laki di pesantren. Kalau dia pesantrennya lemah, kontrolnya sangat tradisionalis, mohon maaf, ini banyak sekali. Itu kemungkinan terjadi kasus homoseks itu. Jangankan sesama santrinya, kadang ustadznya dengan santrinya, Ustaz. Ya, itu bocoran. Karena saya pernah mondok di pesantren tradisionalis itu. Jadi santri itu kadang-kadang diberikan dijadikan anak emas gitu oleh salah seorang ustadznya gitu. Dikasih ini, dikasih jajan, dikasih, itu hati-hati. Itu kadang-kadang terjadi justru di tempat orang yang belajar agama. Nah, kita kadang-kadang ibu-ibu nggak ngerti ya kejadian-kejadian seperti ini. Baik, insyaallah itu kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Insyaallah nggak ada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.